Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam kita sampaikan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya Karsidi TV mengucapkan terima kasih atas dukungan dan partisipasinya. Semoga subscribe, like, atau komen membawa keberlangsungan konten-konten Karsidi TV. Semoga kita selalu berbahagia, rezeki yang berkah dan sehat selalu. Konten kita hari ini dengan judul Praktik Kerja Lapangan PKL. PKL kompetensi keahlian bisnis daring dan pemasaran. Biasakan tonton sampai habis. Silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Kegiatan PKL merupakan bagian dari pelaksanaan pembelajaran di sekolah menengah kejuruan atau SMK dengan melibatkan masyarakat, khususnya IDUKA, industri, dunia usaha, dunia kerja. Tujuan utamanya selain untuk memperkuat penguasaan kompetensi teknis sesuai dengan kompetensi keahliannya masing-masing, dan juga dimaksudkan untuk memberikan kesempatan peserta didik menghayati dan mengamalkan untuk menginternalisasi nilai-nilai positif ke dunia kerjaan dalam membangun pribadi peserta didik yang berkarakter. Hal ini sesuai dengan pernyataan pada pasal 4 Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah yang dinyatakan bahwa pelaksanaan pembelajaran tidak hanya di sekolah tetapi juga di IDUKA, industri, dunia usaha, dan dunia kerja. Kompetensi keahlian bisnis daring dan pemasaran tahun 2021 menempatkan para siswa didiknya dalam satu tahap, yaitu di Jamtos Jambi, Tropi Mart Silincah Jambi, Jambi Prima Mall, dan untuk di Muara Bulian, Emli Minimarket, Muara Bulian, Inti Grafika, CP Buana Karya, Depi Shop, Risa Fashion, Abib Minimarket, Aupik Spot, Prima Foto, Ridwan Foto, dan tentu saja Toko Alif Muara Tembesi Batanghari. Tujuan PKL antara lain: pertama, memberikan pengalaman kerja langsung atau real kepada peserta didik dalam menanamkan internalize iklim kerja positif yang berorientasi pada peduli mutu proses dan hasil kerja. 2. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk membangun dan mengembangkan kepribadiannya yang berkarakter sesuai dengan nilai-nilai positif yang tumbuh dan diperlukan khususnya di dunia kerja yang ditekuni. Nomor ketiga, menanamkan etos kerja yang tinggi bagi peserta didik untuk memasuki dunia kerja sesuai dengan tuntutan pasar kerja global. Nomor keempat, memenuhi hal-hal yang belum dipenuhi di sekolah agar mencapai keutuhan standar kompetensi lulusannya. Nomor kelima, mengaktualisasikan aktivitas dalam penyelenggaraan model pendidikan sistem ganda atau PSG antara SMK dan institusi pasangan yang memadukan secara sistematis dan sistemik program pendidikan di sekolah atau di SMK dan program pelatihan penguasaan keahlian di dunia usaha, dunia industri, dunia kerja. IDUKA. Manfaat PKL bagi peserta didik. Pertama, mengaplikasikan dan meningkatkan ilmu yang telah diperoleh di sekolah. 2. Menambah wawasan mengenai dunia kerja khusus berupa pengalaman kerja langsung atau real dalam menanamkan iklim kerja positif yang berorientasi pada peduli mutu proses dan hasil kerja. 3. Menanamkan dan meningkatkan kompetensi serta menanamkan etos kerja yang tinggi sesuai dengan budaya kerja industri. Nomor keempat, memperkuat kemampuan produktif sesuai dengan kompetensi keahlian yang dipelajarinya. Nomor kelima, mengembangkan kemampuan sesuai dengan bimbingan atau arahan pembimbing industri dan dapat berkontribusi kepada dunia kerja. Dan nomor keenam, memperkuat kepribadian yang berkarakter sesuai dengan tuntutan nilai-nilai yang tumbuh dari budaya kerja baik di industri, dunia usaha, dan dunia kerja. Adapun pola penyelenggaraan PKL. Fungsi PKL berdasarkan pelaksanaannya dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, pemantapan kompetensi.
PKL berfungsi untuk memantapkan kompetensi peserta didik, mengingat pembelajaran di SMK sebagian baru diberikan secara simulasi atau pembelajaran realita, tetapi diberikan dengan kondisi kurang dengan standar dilihat dari ketersediaan jenis dan jumlah peralatan, kompetensi pengajar, kondisi dan situasi belajar belum nyata melayani penggunaan produk atau jasa atau konsumen dan lain sebagainya, maka diperlukanlah praktik kerja lapangan. 2. Realisasi pendidikan sistem ganda. PKL berfungsi sebagai salah satu bentuk realisasi PSG dilakukan pada SMK yang telah melakukan Memorandum of Understanding atau MOU dengan IDUKA dalam pelaksanaan pembelajaran. Teori dasar dan praktik dasar dilakukan di sekolah, sedangkan teori kejuruan dan praktik kejuruan dilakukan di IDUKA. Kompetensi keahlian bisnis daring dan pemasaran SMK Negeri 1 Batanghari melakukan analisis kompetensi yang harus dikuasai oleh sekolah dan yang harus dilakukan oleh IDUKA, kemudian melakukan kesepakatan penjadwalan pembelajaran di antara kedua belah pihak. Adapun pola penyelenggaraan PKL-nya secara langsung antara lain dapat dilakukan pola 6 bulan, pola 3 bulan, bahkan dalam situasi COVID-19 dilakukan pola 1 bulan. Penyelenggaraan PKL yang dilakukan selama 3 bulan, pola bulanan dilakukan dengan cara mendistribusikan 3 bulan peserta didik mengikuti PKL ke dalam bulan-bulan efektif pembelajaran. Dengan demikian, dalam 1 tahun peserta didik berada pada bulan-bulan berada di sekolah dan beberapa bulan lainnya berada di IDUKA. Pada pola bulanan ini dapat dilakukan dengan sistem blok 3 bulan. Pola ini sesuai dengan bagi SMK yang sudah melakukan MOU dengan IDUKA untuk pemantapan kompetensi keahlian peserta didiknya. Pengaturan PKL. Pelaksanaan PKL diatur sebagai berikut. Pertama, PKL dilaksanakan selama 3 bulan yang dapat dilakukan pada kelas 11 untuk program SMK 3 tahun. Untuk menjamin keterlaksanaan program PKL, maka dapat dilakukan alternatif pengaturan sebagai berikut. Jika program PKL akan dilaksanakan, maka semester 4 kelas 11 sekolah harus menata ulang topik-topik pembelajaran pada semester ke-4 dan semester ke-5 agar pelaksanaan PKL tidak mengurangi waktu untuk pembelajaran pada materi pada semester 4 dan sebagian materi pada semester 4 dapat dipindah ke semester 5. Nomor kedua, pembelajaran mata pelajaran muatan nasional dan muatan kewilayahan tidak terintegrasikan dalam kegiatan PKL. Maka pembelajarannya dilakukan di satuan pendidikan sebelum atau setelah kembali dari kegiatan praktek kerja lapangan dalam bentuk blok dengan jumlah jam setara dengan jumlah jam 1 semester. Kemudian nomor ketiga, karena dalam situasi COVID-19 untuk pelaksanaan PKL tahun 2021 peserta didik dibatasi khususnya untuk kompetensi keahlian bisnis daring dan pemasaran akan dilaksanakan dalam waktu 1 bulan dimulai dari tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 9 Juli 2021. Untuk kelancaran PKL tersebut, maka dilakukanlah pembekalan. Pembekalan peserta didik dilakukan terhadap peserta didik yang akan melaksanakan praktek kerja lapangan. Program tersebut dimaksudkan untuk memberikan pemahaman tentang kegiatan belajar yang harus dilakukan di institusi pasangan atau IDUKA. Materi pembelajaran pembekalan PKL bagi peserta didik antara lain mengenai karakteristik budaya kerja di industri, nilai-nilai karakteristik budaya industri, kemudian tata aturan kerja di IDUKA, kemudian penyusunan jurnal, kemudian pembuatan dokumen portofolio, dan sampai penjelasan mengenai penilaian PKL, penilaian peserta didik, dan sertifikat PKL. Termasuk pemberian informasi program PKL kepada orang tua peserta didik yang tidak terlupakan masalah penetapan pembimbingannya baik di sekolah ataupun di IDUKA. Selama pandemi COVID-19,
Pelaksanaan PKL di Iduka tetap dilaksanakan dengan mengikuti peraturan yang setiap saat dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Alhamdulillah, untuk kompetensi keahlian bisnis daring dan pemasaran di tahun 2021 dapat berjalan dengan lancar dan tidak mendapatkan kendala yang berarti. Dengan satu angkatan, seluruh siswa kelas 11 bisnis daring pemasaran dapat melaksanakan PKL dengan sangat baik. Demikian, semoga kita semua dapat lebih bijaksana dalam memberikan semangat. Semoga PKL praktek kerja lapangan berikutnya dapat berjalan dengan baik, dengan semangat, gigih, lebih sabar, lebih ikhlas, lebih bertawakal. Sampai bertemu kembali tahun depan. Semoga upaya ini membawa ke arah yang lebih baik, positif, demi kebaikan, keselamatan, dan kebahagiaan anak-anak didik kita. Amin ya robbal alamin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.